Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, semangat pagi. Jumpa lagi dengan Bang RS. Kali ini kita menginjak pada praktikum Digital Image Processing menggunakan sisap pada sesi keempat ya. Kalau pada sesi ketiga kita kemarin membahas tentang brightness, kemudian kontras, invert ya. Jadi ini mohon maaf kemarin saya bilang ini penapisan, bukan penapisan ya. Jadi kita masuk penapisan pada sesi keempat, mohon maaf. Nah ini tadi ya. Jadi brightness, kontras, invert, resize, histogram ini masuk bab 3. Kemudian di bab 4 ini fokus pada filter atau filtering atau penapisan. Mulai kita melakukan blurring ya. Kemudian sharpening atau sharp ya, sharp jelas. Kemudian kita melakukan deteksi tepi atau edge detection ya. Oke, kita mulai saja ya. Jadi ini gambaran ketika kita punya low pass filter atau penapis lolos rendah, atau biasanya kita sebut filter min atau min filter ya. Jadi asumsikan atau ilustrasinya di sini saya punya citra ukuran 3x3. Ya, nilainya 34, 56, 67, 38 dan seterusnya gitu ya. Kemudian di sini, nah, saya aplikasikan untuk yang pixel di tengah 45 ya. Jadi pixel awalnya adalah 45. Kemudian di sini kita ganti. Jadi setiap pixel ini kita ganti menjadi 50. Dari mana nih? Nilai ini dari nilai rata-rata dari pixel-pixel tetangganya. Jadi di sini katakanlah ada 3x3, ini berarti ada 9 pixel ya. Nah, ke 9 pixel ini kita jumlahkan, kita bagi 9 ya. Untuk mengisi pixel yang di posisi 45 tadi, sehingga menjadi 50. Itu ilustrasinya. Jadi nilai pixel akan berubah dengan penapis lolos rendah seperti ini atau low pass filter. Demikian juga nanti Anda aplikasikan ke pixel-pixel yang lain. Dia merupakan rata-rata dari pixel dia sendiri dengan tetangga sekitar gitu ya. Oke, perhitungannya sangat mudah. Nah, ini kita coba, kita mendesain form, ada 2 picture box, kemudian ada button load dan button min filter ya. Oke, Anda lihat ya. Ini low pass ya. Nah, di sini untuk button 1 tetap. Nah, button 2 ini sebetulnya ya tadi artinya kita melakukan penapisan lolos rendah tadi ya. Nah, sebetulnya yang kita lihat ini adalah yang utama programming di sini pasti di sini ada looping ya. Loopingnya kok banyak sekali Pak? Ya karena di sini kan pasti ada looping dalam looping, kemudian di situ ada apa? Ada penapisan. Makanya di sini ada integer y sama dengan 0 sampai hit. Kemudian di sini apa? Ada lagi ini ada looping dalam looping, kemudian di dalamnya ada looping lagi. Kenapa? Di sini kita aplikasikan ke masing-masing pixel mulai 0,0 sampai width min 1, height min 1. Oke ya. Nah, di sini kita tetapkan nilai sum WR 0, sum WG 0, artinya kita nilai RGB-nya itu nilai awalnya 0 kan. Kalau kita akan menjumlahkan sesuatu, menampung sesuatu itu kan supaya tahu berapa jumlahnya, itu berarti kan namanya keranjang ini harus 0 dulu. Kita nolkan, baru kita jumlahkan, begitu ya. Oke, logiknya begitu. Kemudian di sini jika X kurang dari 0 dan Y kurang dari 0 ya, berarti Y-nya lebih dari. Jika X lebih dari 0, Y lebih dari 0 dan X kurang dari width min 1 ya, dan Y kurang dari height min 1, nah, artinya dia posisi ada di situ. Jadi artinya untuk citra tepi itu tetap gitu ya. Ini kita aplikasikan ke citra yang pada titik 1,1 sampai width min 2, width min 2. Kenapa? Karena tadi kan kita ambil nilai rata-rata dari tetangga kita. Jadi untuk yang citra yang berada di tepi itu nggak punya tetangga yang samping luar kan. Nah, makanya itu kita tidak aplikasikan. Intinya begitu. Kemudian di sini kita mempunyai looping dalam looping lagi. Untuk apa?
di sini untuk menjumlahkan ya, menjumlahkan tetangga-tetangga kita tadi. Nah, tetangga kita jumlahkan untuk kemudian RGB-nya. Setelah itu apa? Setelah itu baru kita bagi dengan 9, kemudian kita tempatkan pada pixel yang dimaksud. Begitu intinya ya. Jadi dan seterusnya sampai selesai, kemudian hasilnya kita masukkan dalam picture box 2. Nah, ini hasil. Jadi ketika kita gunakan min filter, citra asli ini jelas ya. Begitu kita filter menjadi agak blur ya. Jadi ini sebetulnya min filter itu merupakan metode untuk blurring, mengeblurkan citra. Mengeblurkan itu apa? Membaurkan ya. Jadi citranya jadi nggak jelas, agak nggak jelas. Jadi kadang-kadang kita memang membutuhkan citra itu kita buat agak remang-remang dan tidak jelas. Jadi memang ada banyak kebutuhan. Kenapa kita buat yang bagus menjadi tidak bagus? Sebetulnya itu ada kegunaan nanti ya. Nah, seperti ini juga demikian, bunga kamboja ini agak blur ya ketika kita filter dengan min filter. Nah, berikutnya saya akan mencoba low pass filter atau min filter ya. Ini juga 3x3. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah di sini saya mencari nilai minimum dari dirinya sendiri dan tetangga-tetangga sekitar. Ketika kita punya min filter 3x3, berarti di sini kita fokus pada citra dengan pixel ukuran 3x3. Nah, misalkan kita ambil pixel 45 ini awalnya. Kemudian hasil filternya min filter jadi 34. Dari mana? Karena dia merupakan nilai minimum dari 9 pixel ini. Ternyata 34. Begitu ya. Gampang sekali. Di sini Anda coba untuk buat form lagi seperti tadi, cuman formulanya Anda ubah saja ya. Jadi formula di sini Anda ubah, jadi perubahannya ada di sini. Nah, di sini ada beberapa statement bahwa ketika komponen RGB itu lebih dari 255 maka dijadikan 255, kalau kurang dari 0 maka jadi 0 ya. Kemudian letaknya di mana? Untuk nilai minimum tadi ya, minimum tadi ini. Di sini ada statement integer rr sama dengan kr.min. Nah, jadi kita ambil nilai min. Nilai minimum dari setiap RGB. Oke, mudah ya. Setelah itu kita masukkan dalam picture box 2. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi untuk min filter tadi hasilnya seperti ini. Jadi citra yang sangat bagus tadi, nah citranya didominasi yang putih itu agak ke merah-merahan gitu ya. Oke, mungkin bisa kita lihat lagi gambar kucing tadi. Dia lebih sharp sebetulnya ya, lebih sharp ya. Nah, ini memang merupakan filter. Kalau tadi kan blurring ya. Kemudian yang berikutnya ada sharpening ya. Nah, itu. Nah, sekarang ada filter lagi namanya high pass filter atau penapis lolos tinggi. Atau Laplacian filter, misalkan kita punya citra 3x3, ini kita melakukan penajaman citra ya. Citra yang agak puyeh atau agak kurang tajam itu kita tajamkan, kita sharpening ya. Nah, contoh untuk sharpening ini ternyata, katakanlah saya punya citra 3x3 tadi nilainya 45. Nah, pada pixel yang posisi dia itu kita kalikan 5. Kemudian untuk kiri kanan atas bawah ini kita kalikan dengan min 1. Untuk yang sisi diagonal ada 4 pojok-pojok itu kita nolkan. Nah, jadi ya kita hanya mempedulikan kiri kanan atas bawah ya. Nah, sehingga seperti ini hasilnya dari 45 menjadi 37. Demikian juga untuk pixel-pixel yang lain kita terapkan seperti itu, kecuali pixel yang berada di pojok atau di ujung gitu ya. Nah ini seperti ini ya. Jadi algoritmanya Anda cukup mengikuti saja seperti rumusan tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Dia agak jelas ya. Jadi lebih jelas, lebih sharp ya. Lebih sharp. Jadi gambarnya agak berbeda sedikit sebetulnya. Tapi nah
tergantung sebetulnya ini sesuai tujuan kita mau butuh yang seperti apa. Jadi kalau Anda lihat salah satunya sampling ini ya, gambar di sini bunganya kan agak-agak blur ya. Di sini begitu kita sharpening, di sini terlihat jelas. Nah, gitu ya. Termasuk bunga tulip ini lebih jelas. Ini untuk penajaman atau sharpening ya. Nah, ada juga high pass filter. Ini termasuk filter lolos tinggi atau penapis lolos tinggi. Ini deteksi tepi, untuk mendeteksi tepi dari sebuah objek ya. Jadi agak mirip sebetulnya. Cuman di sini apa? Di sini untuk pojok-pojok 0 ya, yang kita aplikasikan adalah yang kiri, kanan, atas, bawah, kita kalikan min 1, kemudian diri kita sendiri atau pixel yang bersangkutan itu dikalikan dengan 4. Nah, hasilnya seperti ini. Ketika hasilnya min 8, maka menjadi 0 dan seterusnya. Nah, ini hampir sama, nanti Anda lihat beberapa statement yang berubah gitu ya. Baik, saya lanjut. Nah, hasilnya seperti ini ya. Karena di sini kita bertujuan untuk membuat deteksi tepi. Mana sih tepi dari objek begitu ya. Kalau kita lihat di sini adalah gambar bunga krisan merah. Nah, yang tampil nanti adalah warna dari tepi-tepi objek begitu ya. Nah, menariknya di situ ya. Ini seperti gambar coret-coret ya. Nah, berikutnya deteksi tepi metode Sobel ya. Di sini ada metode Sobel horizontal dan vertikal. Jadi silahkan nanti diikuti jadi Sobel Anda mungkin akan belajar teorinya bagaimana sih Sobel itu. Nah, saya tidak akan mengajari teori di sini, asumsinya sudah tahu dan paham teori. Silahkan Anda baca dari source code yang sudah saya berikan ini ya. Nah, ini langsung saja ya. Oh, Sobel ternyata untuk horizontal menjadi seperti ini, vertikal seperti ini. Jadi sama-sama untuk deteksi tepi ini ya. Cuma di sini ada warna-warni dari tepinya ya. Tepinya ada warna-warni. Kalau tadi kan satu warna. Ini untuk bunga tulip ya. Jadi seperti lukisan abstrak sebetulnya ya. Nah, ini gambar monyet. Jadi tepinya kurang jelas ya. Kalau pada dagu ini terlihat jelas dia, dagu. Tapi pada atas, pelipis atas ini tidak terlihat jelas ketika kita lakukan deteksi tepi untuk horizontal dan vertikal. Nah, ini ya. Ini beberapa penapis ya. Saya kira ada min, ada max, median. Jadi Anda juga bisa pakai itu ya untuk filter baik penapis lolos rendah nanti juga untuk penapis lolos tinggi. Ini beberapa contoh filter ya yang mungkin bisa Anda coba. Ini dicoba-coba ya filter seperti ini. Ini biasanya juga kita sebut sebagai mask ya, MASK ya, artinya matrik mask. Matrik mask itu berarti kan apa, untuk mengaplikasikan filter tadi ya. Mudahnya seperti itu. Ini teori ya, saya nggak akan memasukkan teori, nanti silahkan dipelajari sendiri. Oke, jadi itu saja. Ada Gaussian blurring juga ya, Anda bisa belajar ya. Oke, mungkin materi hari ini kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.